Ada Helki Nugraha. Helki Nugraha juga. Oke, ini Cecep Minang sudah datang lagi. Si Cecep. Ya, silakan Cecep. Saudara Cecep. Silakan nyalakan kamera Anda. Gimana? Masih apakah? Sekarang sudah Feedback, bagus, kah? Bang. Sekarang udah bagus, ya. Oke. Saya tanya dulu ya, Bang. Abang, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Oke, silakan Bang. Kita mau diskusi yang baik ya, silakan. Ya. Saya tadi mendengar kata Bang Edis katanya Rasul sama Tuhan kenapa nggak bisa jadi satu? Sedangkan saya berpikir kalau Rasul itu artinya bukan yang menyampaikan wahyu. Kenapa diibaratkan sebagai Tuhan gitu? Oke, baik, baik. Jadi begini Bang. Pertama-tama, supaya kita itu tidak salah paham atau kita debat kusir gini Bang. Pertama, Al-Quran dan Alkitab itu sama-sama bukanlah berbahasa Indonesia. Anda setuju tidak itu? Gimana? Saya ulang satu kali lagi ya. Al-Quran dan juga Bible itu aslinya tidak ditulis di dalam bahasa Indonesia. Setuju? Ya, terus? Oke. Berarti aslinya tidak ada kata Tuhan di situ. Setuju? Kenapa di kitab suci sendiri tidak ada kata Tuhan? Baik Bible maupun Al-Quran kan lucu kan? Begini Bang, biar kita itu diskusinya akademis, biar kita nggak diskusi seperti komal-komal yang lain. Kalau di komal-komal lain ya yang diskusi juga orang-orang ya mohon maaf lah IQ-nya jongkok. Kalau channel saya bukan channel seperti channel yang lain Bang. Jangan samakan channel saya ini dengan channel-channel yang lain. Ya, channel-channel lain itu isinya itu cuma orang-orang ya orang-orang ini semua lah. Debat-debat tapi dia nggak berkompeten. Coba ya, begini Bang. Al-Quran dan juga kitab kami Injil itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadinya di dalam Al-Quran tersebut sebenarnya tidak ada kata Tuhan. Yang ada itu kata Rob. Di dalam Alkitab kami pun sebenarnya tidak ada kata Tuhan Bang. Yang ada itu kata kurios. Jadi sebenarnya pertanyaan Anda itu sebenarnya begini pertanyaan Anda itu. Apakah Rob itu dia selalu tidak mungkin Rasul? Ataukah apakah kurios itu mustahil Rasul? Kan begitu. Betul tidak? Ntar ya Bang Edis ya, mungkin kalau Silakan. saya di apa ya? Kalau Bang Edis artikan ke Indonesia, kurios itu kan Tuhan kan? Ya kurios itu sebenarnya Bang, ini masalahnya Bang. Jadi Nah, terus? permasalahan muncul ketika kata kurios itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Begitu. Dan kata Rob ketika diterjemahkan menjadi kata Tuhan itu juga muncul masalah. Begitu. Karena kalau mau kita jujur Bang, kalau kata Rob itu diterjemahkan jadi Tuhan, maka Allah itu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu Bang, kita orang Indonesia ini sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Tuan. Makanya janggal kalau orang manusia ya yang tidur, makan, dipanggil Tuhan itu menjadi sesuatu yang aneh. Makanya muncul pertanyaan, manusia kok Tuhan? Padahal Bang, Tadi di saya dalam lebih bahasa aslinya, sedikit Bang, sebentar, biar saya selesaikan. Boleh saya selesaikan? Boleh kita Oke, diskusi yang ilmiah akademis, boleh nggak? oke lanjutkan. Oke. Jadi Bang, kata kurios itu di dalam bahasa aslinya itu biasa disematkan kepada manusia. Manusia dipanggil kurios itu nggak aneh. Makanya kalau kita baca Alkitab, tidak pernah ada orang bertanya, Yesus apakah engkau Tuhan? Gak ada. Kalau kita buka Injil Bang ya, bahkan saya berani men-challenge orang. Barang siapa yang bisa menemukan di dalam Injil, orang bertanya kepada Yesus, apakah engkau Tuhan? Saya lompat dari Monas. Gak ada satupun orang yang bertanya begitu.
Tapi kalau orang bertanya, apakah engkau Mesias? Itu ada. Jadi orang itu mempertanyakan apakah Yesus itu Mesias. Nggak ada orang yang mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan di dalam Injil. Karena kata kurios atau kata Tuhan itu biasa disematkan kepada seorang manusia. Begitu juga di dalam Al-Quran, kata Rob itu biasa disematkan kepada manusia, itu nggak masalah. Begitu. Makanya Bang, kata kurios atau kata Rob itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi Lord. Dan orang manusia memanggil manusia lain sebagai Rob itu wajar. Nggak ada orang, apakah engkau adalah Lord? Nggak ada. Makanya kalau kita mau diskusi yang ilmiah dan akademis seperti itu Bang. Itu silakan. Tapi saya tadi mendengar selentingan Bang Edis bilangnya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi saya beranggapan ini menurut akal saya sendiri ya, di luar dari akademis yang kata Bang Edis ya. Kenapa Bang Edis bilang Tuhan, bukan Tuhan? Itu yang buat saya bingung loh dari Baik, penjabaran karena Bang Edis. kata Tuhan, ya begini Bang. Karena kata Tuhan itu akan lebih gampang Anda cerna ketimbang saya pakai kata Tuhan. Kalau saya pakai kata Tuhan, pengertianmu adalah Yesus itu Bapa di surga. Dan jawabannya bukan Bang. Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan atau Tuhan Bapa di surga. Nggak pernah. Akulah Bapa di surga, itu nggak pernah ada. Tetapi dia mengklaim sebagai Tuhan atau Tuhan yang ditujukan kepada Sang Mesias. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dirinya adalah Tuhan atau kurios, maksudnya ia sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Sang Mesias. Itu pesan Injil yang sebenarnya Bang. Cuman banyak orang baca Injil itu Bang, dia tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah seorang Yahudi. Bahwa murid-murid itu orang-orang Yahudi. Banyak orang baca Injil menganggap Yesus itu orang Batak atau orang Indonesia atau orang Jawa atau orang Manado, akhirnya repot. Begitu. Makanya kalau kita baca Injil Bang, kita tuh harus ngerti. Pengertian kita itu harus kita perbaiki dulu. Yesus seorang Yahudi, murid-murid semua orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan Sang Mesias yang akan datang. Begitu Bang. Jadi dari tadi yang saya tangkap dari omongan Bang Edis itu bilang Yesus nggak pernah bilang dia Bapa yang di surga. Jadi ibarat kata yang menurut pikiran saya ya, yang jauhkan dari akademisi ya, dari pikiran awam saya aja. Jadi yang dibilang anak Bapa dan Roh Kudus itu gimana ceritanya? Kalau Bang Edis bilang Yesus itu bukan ngaku sebagai Bapa, sedangkan dalam konsep Tritunggal itu kan ada yang anak Tanyain Bapa. yang Tritunggal itu Bang. Kenapa? Kenapa? Bahkan mereka itu, saya anggap itu mereka itu ya orang-orang gila mereka itu. Begini Bang, banyak orang mereka itu mengaku-ngaku Tritunggal, tetapi mereka itu tidak ngerti apa itu Tritunggal Bang. Makanya Bang, pengertian Tritunggal ini itu sudah menjadi pengertian yang salah di tengah-tengah masyarakat. Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Bang. Cuman sama orang dijelas-jelasin akhirnya kebablasan. Begitu. Ketika mereka menjelaskan Tritunggal itu, seolah-olah mereka itu sudah pernah ke surga. Begitu. Makanya mereka menjelaskan Tritunggal versi mereka sendiri. Tritunggalnya bom-bom, pulpen 3 tapi fungsi. Guys, seperti itu udah nggak usah didengerin. Tritunggal yang benar itu adalah Tritunggal versinya Alkitab. Bukan Tritunggal versinya penjelasan-penjelasan orang yang sudah pernah ke surga. Yang sudah dijelaskan secara kebablasan. Begitu Bang. Tritunggal yang benar tuh kayak begini Bang. Jadi kita mempercayai Bapa di surga. Kita juga mempercayai Yesus yang diutus oleh Bapa di surga.
Dan kita juga mempercayai Roh Kudus yang juga diutus oleh Bapa di surga. Nah, Roh Kudus dan Yesus itu asalnya dari Bapa di surga. Jadi perbaktian ya atau ketaatan atau menuruti Roh Kudus atau menuruti Yesus itu bukan menuruti otoritas yang lain. Di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah kita itu menuruti otoritas yang lain. Contoh. Di dalam hukum yang pertama, di dalam hukum 10 hukum Musa itu, yang ditulis di loh batu itu, jangan ada padamu ilah asing. Ilah atau Allah itu maksudnya otoritas, Bang. Jadi nggak boleh ada otoritas lain. Seperti contohnya Baal Peor, Dewa Moloch, apalagi Dagon, Artemis, apalagi. Pokoknya segala ilah asing itu nggak boleh kita berbakti kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu ilah asing seperti Moloch, seperti Baal Peor? Tidak, karena Yesus datangnya dari Bapa di surga. Jadi perbaktian kepada Yesus itu bukan perbaktian kepada ilah asing. Sehingga menyakiti hati Bapa di surga. Begitu. Justru perbaktian atau menghambakan atau ketundukan kepada Yesus itu adalah bagian daripada ketundukan kepada Bapa di surga. Ketika kami menundukkan diri kami, mengalahkan diri kami supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus, itu kami tidak menundukkan diri kepada ilah asing, kepada otoritas asing. Justru kami menaklukkan diri kepada Bapa di surga dengan perantaraan Roh Kudusnya. Itu Tritunggal tuh kayak begitu, Bang. Begitu. Makanya gimana? Ya, silakan ngomong dulu Bang Edis. Makanya Bang, kalau kita betul-betul memahami isi Alkitab, kita itu ngerti maksud Alkitab itu apa. Tapi kalau kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan, ini hakikatnya duinatur hakikat, apa itu apa gitu loh. Apa itu, bukan itu. Alkitab itu tidak pernah menyuruh orang, kamu harus paham hakikat begini. Nggak ada itu Bang dalam Alkitab. Nggak ada. Yang Alkitab maksudkan itu adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kepada Bapa di surga. Cara kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga itu gimana? Mengikuti dia itu gimana? Taat kepada perintah dia itu gimana? Ya taat kepada Yesus yang diutusnya. Taat kepada Roh Kudus yang diutusnya supaya tinggal di hati kita. Nah, ketika kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus ataupun kepada Yesus, itu bagian daripada menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Makanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu. Itu Tritunggal tuh begitu. Bukan hakikat apa sih hakikat apa? Jadi Itu apa hakikat itu gitu. Seperti Jadi itu. saya dari penjelasan Bang Edis ini kan, saya lagi berpikir nih, posisi Yesus ini sama Bapa sejajar atau gimana? Dari penjelasan Bang Edis tadi. Baik. Ini sejajar atau bagaimana? Begini. Kalau kita berbicara yang biblikal, kita berbicara yang alkitabiah. Di dalam Alkitab itu dikatakan begini, kepala daripada Yesus atau Sang Mesias atau Kristus itu adalah Bapa di surga. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus dan Bapa itu sejajar atau tidak sejajar. Yang Alkitab ajarkan adalah bahwa kepala daripada Kristus itu adalah Allah Bapa di surga. Itu yang biblikal, seperti itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Begitu Bang. Nah, cuman yang menjadi problem kita di sini Bang. Yang menjadi problem kita, Anda sebagai seorang Muslim, Anda itu menaklukkan diri bukan kepada Bapa di surga, bukan kepada Roh Kudus, dan bukan kepada Yesus. Anda membuat diri Anda patuh, takluk tunduk, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Muhammad.
Dan di dalam perspektif kami nih Bang ya, kita saling menghargai iman masing-masing. Di dalam perspektif kami, ketika Anda menaklukkan diri kepada Allah, mengikuti Allah, Anda itu sudah jatuh kepada pelanggaran hukum yang pertama di dalam 10 hukum Musa. Anda telah mengambil ilah lain sebagai tuan Anda, sebagai majikan Anda, yaitu Allah. Seperti itu. Dan Allah itu bukanlah Tuhan yang ada di dalam Injil maupun Taurat. Seperti itu Bang. Tapi saya lucu aja Semoga Anda kalau ngerti maksud saya. Silakan. saya lucu aja dari penjelasan Bang Edis ya mengenai hukum Taurat. Bukannya hukum Taurat itu yang menjalankan semuanya bukannya agama Kristen ya. Jadi kalau Bang Edis tautkan antara Taurat sama hukum Islam mungkin agak berjauhan, tidak sinkron jadi tibanya. Tapi kalau Bang Edis jelaskan tadi antara Yesus sama Bapa itu apa dalam kesejahteraan gimana, mungkin bisa Bang Edis lakukan di aturan Taurat Musa. Tapi kalau aturan pada Islam mungkin nggak bisa masuk dia Bang Edis. Karena kitab yang dibuat Bibel sama Kristen itu dari Tauratnya Musa, bukan dari apanya. Ya, tapi poin kita tadi bukan di situ Bang ya. Poin kita tadi kan mengenai apakah kurios itu bisa saja rasul. Kan begitu. Makanya dari penjelasan saya tadi kan sebenarnya Anda sudah nangkap begitu. Sebenarnya kita sudah clear Bang. Makanya kalau kita diskusi lintas agama begini, kita benar-benar ngerti maksudnya Quran dan maksudnya Alkitab. Sebenarnya kita itu nggak berdebat. Kita itu cuman tinggal milih aja sekarang. Apakah Anda ingin menyerahkan dirimu untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Muhammad? Ataukah Anda ingin menyerahkan dirimu untuk taat dan tunduk kepada Bapa di surga, Yesus anaknya, dan Roh Kudus? Cuman itu kok pilihannya. Nah sekarang kenapa Anda masih bersikeras untuk menyerahkan diri Anda dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya? Padahal kalau Anda tunduk dan patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, perintahnya itu bertentangan dengan perintah Bapa di surga, anaknya dan Roh Kudusnya. Begitu. Bertentangannya di mana? Dalam banyak hal. Seperti itu. Dan itu sering saya ungkapkan begitu. Kita berbandingkan nih ajaran-ajarannya begitu Bang. Jadi masuk surga itu Bang, tidak ditentukan dengan, karena begini Bang. Pertanyaan Anda itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam orang-orang Kristen, polisi-polisi surga. Gini Bang. Apakah Yesus dan Bapa di surga setara? Kalau misalnya dijawab tidak setara, neraka kamu, neraka. Bang, kalau misalnya ada panitia surga, pasti bukan itu pertanyaannya. Makanya Bang, setiap manusia itu dituntut ya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Supaya apa? Supaya dia itu menjadi mirip dengan Yesus dan menjadi orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saya nggak ngerti Anda paham nggak dengan maksud saya. Gini Bang, di dalam doktrin kami atau iman kami, Yesus itu adalah gambaran manusia yang sejati. Jadi level manusia ketika pertama diciptakan, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama namanya Adam ya, Adam. Dia itu merupakan gambar daripada Sang Pencipta. Wakil daripada Sang Pencipta yang akan menguasai bumi, yang akan menjadi pemilik daripada bumi itu. Tetapi citra atau gambar Tuhan itu rusak Bang. Manusia itu jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. Kita semua jatuh dalam dosa Bang. Anda, saya, semua tidak bisa memenuhi kriteria untuk menjadi gambar dan citra daripada sang Tuhan, Sang Pencipta. Nah, yang bisa menjadi gambar dan citra daripada Sang Pencipta itu adalah Yesus Bang. Nah, makanya standarnya itu semua orang itu harus menjadi mirip, walaupun gak bisa mirip Bang ya, tapi supaya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus.
Seperti itu. Nah, makanya Bang, kalau ada panitia masuk surga, pasti itu yang dilihat. Apakah Anda sudah makin mirip dengan Yesus? Kalau mirip, pasti Anda diselamatkan. Ya, tentu saja yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda makin mirip dengan, yaitu yang Anda percaya sekarang itu, ya pasti Anda akan dilempar ke neraka. Kenapa Anda dilempar ke neraka? Karena tidak sesuai fitrahnya. Makanya fitrah manusia yang sejati itu harus semakin mirip dengan Yesus. Begitu. Yang tidak berbuat kesalahan, ya, yang saleh, yang apa lagi? Yesus itu adalah gambar dari manusia yang sempurna. Kesalehannya itu sempurna. Walaupun kita tidak bisa mirip seperti itu, persis seperti itu, ya mirip-mirip Bang. Seperti itu. Jadi dari Itu konsep bukan pertanyaannya bukan apakah Yesus dan Bapa setara? Tidak setara. Oh, neraka kamu neraka. Bukan itu, Bang. Makanya saya bilang itu pertanyaan sekolah teologi, bukan pertanyaan panitia surga itu. Saya menangkap dari perkataan Bang Edis, ada satu poin yang saya anggap agak tantanya bagi saya. Jadi Bang Edis ini dalam konteks beragamanya Bang Edis, kita ibaratkan Kristen ya. Bang Edis dalam penyembahannya lebih berat kemana? Yesus atau ke Bapa? Baik, penyembahannya kemana nih? Lalu siapa yang disembah nih? Yesus atau Bapa di surga? Nah ini lagi makanya ya. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam juga Bang. Jadi kalau kita bicara baik, kalau kita bicara penyembahan, apa sih penyembahan itu? Karena ketika kita ngobrol sama orang-orang awam, bahkan orang awam itu tidak bisa membedakan apa itu menyembah, apa itu sujud, apa itu beribadah. Nah, di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, ini ada satu model yang sama Bang. Ada kata sujud dan ada kata ibadah. Nah, di dalam bahasa Ibrani, sujud ini lebih sama, kurang lebih sama dengan kata sakah di dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah suatu gerakan badan. Gerakan badan seperti membungkukkan diri atau menyentuhkan kening, jidat ini ke lantai, ke tempat paling bawah. Itu yang disebut menyembah itu. Dan penyembahan yang seperti ini, sakah atau sujud, ini dilakukan kepada manusia, banyak orang. Kepada raja, kepada pembesar, kepada pemimpin. Banyak contoh-contohnya. Contohnya ketika Mephibosheth bertemu dengan Daud, dia itu sujud gitu, menyembah. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya avodah. Kalau dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arabnya ibadah. A'bud, menghambakan diri. Ini yang lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi daripada menyembah itu. Kalau menyembah itu bisa pura-pura. Pura-pura gini. Dia cuma menundukkan kepalanya tapi di mulutnya binatang monyet. Bisa. Ya kan? Orang bisa pura-pura begini, tapi di dalam hatinya monyet, awas lo ya, gantian gue besok jadi presiden ya, awas. Bisa. Begitu. Nah, makanya di dalam pengertian yang benar, itu kita itu berbakti Bang. Kalau bahasa Indonesia itu berbakti. Kata avodah itu identik dengan kata kerja. Kerja itu identik dengan kata hamba. Ibadah dalam agama Islam juga seperti itu. Yang artinya abdu, penghambaan diri. Kita bekerja melakukan sesuatu yang diperintahkan untuk kita. Itu maksudnya. Jadi ibadah itu gini Bang. Arti ibadah itu gini. Kalau misalnya Bapa di surga menyuruh jangan mencuri, lalu kita lakukan itu. Itu ibadah tuh gitu. Itu pengertian ibadah. Nah cuman pengertian ibadah ini sekarang ini udah bergeser. Ibadah itu artinya pergi ke bangunan tertentu. Atau melakukan gerakan-gerakan badan tertentu. Itu bagian daripada ibadah. Bagian. Tapi pengertian ibadah yang benar bukan begitu. Ibadah yang benar itu artinya penghambaan diri. Melakukan apa yang disuruhkan kepada kita. Nah lalu pertanyaan Anda tadi. Lalu
Yang Anda maksud tadi itu sebenarnya ibadah, bukan begini-begini. Lalu kepada siapa kita berbakti, beribadah? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Ya kepada semuanya. Semuanya, Bang. Jadi begini, bagaimana cara kita beribadah atau menuruti apa yang diperintahkan Bapa di surga? Ya dengan cara beribadah kepada Yesus. Dengan cara menuruti apa yang disuruh Yesus. Bagaimana cara beribadah kepada Yesus? Ya menuruti apa yang diperintahkan Roh Kudus. Nah kami orang Kristen Bang, kami percaya bahwa Tuhan itu tidak berhenti bekerja. Sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tuh masih terus bekerja dengan rohnya. Jadi Tuhan itu punya roh Bang, yang ditempatkan di dalam hati manusia. Nah ketika roh Tuhan itu tinggal di hati manusia, roh itu pasti nyuruh dia. Dia nyuruh orang. Jangan nyuri. Jangan mengambil hak yang bukan milikmu. Jangan begini. Nah ketika kita lakukan perintahnya itu ibadah kita. Perbaktian kita kepada Roh Kudus itu. Nah berbakti kepada Roh Kudus di detik yang sama itu berbakti kepada Bapa di surga. Beribadah kepada Bapa. Itu pengertian yang benar tuh kayak begitu. Kalau saya lebih sampai situ Anda paham nggak? Silakan. Antar. Bang Idis, saya dalam konsep penyembahan ini saya bilang antara Yesus sama Bapa ini maksud saya bukan dalam konsep ibadah ya Bang Idis ya. Di sini kan tadi Bang Idis cerita Bang Idis tidak agak ada keraguan dari Tritunggal gituan kan. Jadi konsep penyembahan maksud saya ini Bang Idis lebih cenderung nyembahnya ke Yesus atau ke Bapa dalam suatu apa? Bukan saya bilang penyembahan ini seperti ibadah, bukan. Maksudnya lebih cenderung ke Bapanya atau ke Yesusnya dalam konsep kekristenannya gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Kan? Kalau Anda bertanya kepada saya menyembah di dalam pengertian agama kalian yang begini-begini, kami tidak melakukan itu. Ada namanya Bang Yedes. Tapi kalau penyembahan berarti Tuhan yang diapa kan, yang disembah gitu kan, bukan ibadah konsepnya. Saya bilang kan dua pilihan penyembahan ya, itu. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau Anda belum paham juga, mungkin nanti bisa Anda putar balik. Gini Bang ya. Ketika Anda bertanya kepada saya itu selalu menanyakan apa yang Anda maksud sebenarnya. Kalau Anda bermaksud kepada siapa Anda beribadah, kepada Bapa di surga atau kepada Yesus, makanya di dalam pikiran Anda itu ibadah itu apa? Apakah yang begini-begini itu? Kami tidak melakukan itu. Yang kami lakukan ibadah itu adalah melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepada kami. Itu definisi ibadah. Ibadah dari kata dasar abdu atau hamba, penghambaan diri. Hamba identik dengan kerja, pekerjaan. Nah, apa pengertian ibadah? Pengertian ibadah adalah melakukan pekerjaan yang disuruh kepada kita untuk kita kerjakan. Apa yang disuruh Bapa di surga? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, hormati ayah dan ibumu, bla 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 bla. Ketika kita lakukan itu ibadah. Nah, pertanyaan Anda tadi, lalu kepada siapa Anda beribadah? Kepada Yesus atau kepada Bapa di surga atau kepada Roh Kudus? Saya jawab kepada semuanya. Karena Roh Kudus memerintahkan kepada kami apa yang diperintahkan Bapa di surga. Yesus memerintahkan kami apa yang disuruhkan oleh Bapa di surga. Makanya Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Roh Kudus juga tidak berkata-kata kecuali dari apa yang Bapa inginkan. Makanya Tritunggal tuh di situ, Bang. Berbicara tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang satu. Bukan berbicara hakikat-hakikat, bukan itu. Begitu Bang. Sampai sini kalau Anda nggak paham lagi, saya rasa Anda perlu memutar video ulang saya. Begitu. Nanti diputar lagi, putar-putar ulang biar ngerti. Gitu ya. Anda paham atau tidak? Saya belum kurang ngerti juga soalnya. Dalam konsep. Nah makanya Bang, saran saya langkah awal pertama itu adalah berhenti dulu membenturkan kepala itu ke
Kalau itu sudah berhenti, Ngawur, Bang, Edis. pasti nanti abang Bang lebih Edis, pinter. kalau kita dari pembicaraan Bang Edis tadi aja kita udah mulai berpikir nih. Bang Edis bilang dia tidak bisa apa-apa tanpa Bapa katanya. Berarti Yesus ini bentukannya di bawah Bapa dong. Kenapa dia harus disapakan seperti Bapa? Bang, tadi saya sudah pernah, tadi saya sudah bilang, Bang. Tadi saya sudah jawab loh. Di dalam Alkitab tidak ada kata-kata Yesus dan Bapa itu lebih rendah atau lebih tinggi. Gak ada. Iya, Yang terus bilang dikatakan katanya, di dalam "Nggak Alkitab. bisa apa-apa Tenang, tanpa Bang. Bapa," Abang kan nanya katanya. sama saya. Bang, abang kan nanya sama saya biar saya jawab. Boleh saya jawab? Oke. Ya. Tidak ada di dalam Alkitab itu pernyataan Yesus dan Bapa itu lebih tinggi atau lebih rendah. Bukan itu kalimatnya. Kalimat yang ada di dalam Alkitab itu adalah kepala daripada jemaat. Jemaat itu orang-orang Kristen keseluruhan. Itu adalah Yesus. Kepala dari Yesus itu adalah Bapa di surga. Anda mau tafsirkan apa itu terserah. Yang menjadi kunci surga di dalam Alkitab bukan soal apakah Bapa dan Yesus setara. Bukan itu. Masa mau masuk surga ditanya, Yesus dan Bapa setara enggak? Setara. Surga kamu surga. Yesus dan Bapa setara atau tidak? Tidak setara. Neraka kamu neraka. Itu kunci jawaban masuk sekolah teologi, bukan kunci jawaban masuk surga, Bang. Kan sudah saya bilang tadi, Bang. Masuk surga atau diselamatkan di dalam iman kekristenan itu adalah bagaimana kita itu mengeksekusi iman kita, iman dengan perbuatan kita. Anda beriman kepada Yesus, Anda beriman kepada Bapa di surga, Anda beriman kepada Roh Kudus, maksudnya percaya? Ya. Nah, kalau percaya ada buahnya. Apa buahnya? Melakukan apa yang Dia suruh. Itu, Bang. Yang disuruh itu apa itu? Yang disuruh itu jangan mencuri, jangan berzina, kasih sama manusia, bla bla bla. Itu, Bang. Bukan apakah Yesus dan Bapa setara? Itu pertanyaan-pertanyaan polisi surga. Bang, gini. Itu tanda tanya kan? Iya, di sekarang ini, Bang, banyak orang polisi surga. Banyak orang sekarang ini, Bang, yang diributkan orang itu masalah dogma. Ini orang banyak sekarang itu pendebat-pendebat jadi polisi surga. Maksudnya begini, Anda percaya dengan duinatur? Kalau Anda tidak percaya dengan duinatur, Anda masuk neraka. Anda percaya nggak bahwa hakikatnya itu sama? Hakikat nanti kalau ini pulpen sama 1 2 3 kalau itu nanti masuk neraka Anda nanti. Bukan itu. Tritunggal itu nggak bicara itu. Begitu. Tritunggal itu berbicara bagaimana kita itu harus melakukan yang diperintahkan baik oleh Bapa di surga, baik oleh firman yang menjadi manusia yaitu Yesus dan juga Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Seperti itu, Bang. Bukan berbicara mengenai hakikat-hakikatnya, terus ininya, hiposta ininya apa. Bukan itu, Bang. Seperti itu. Semoga Anda paham ya. Anda paham Oke, tidak sampai sini? Oke, makasih. Paham Mas. ya? Baik, saya tunggu kapan Anda sudah mengucapkan besok, Bang. Saya sudah meninggalkan majikan saya yang lama, Bang. Oh, Yaitu tidak. itu Iman saya ya. masih tetap. Ya, Yang ini saya saya masih tunggu ragu. Anda meninggalkan majikan Anda yang dua itu ya. Yang ini saya kelimanya ragu. Oke, Dengan seperti yang itu ya. biasa, coba. Oke, terdengar lah. Bang, selama majikan Anda masih yang sekarang, yang dua itu, Anda tetap akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena Anda melakukan kemauan keduanya itu. Oke. Perbaikan loh Bang Edis, bukan karena kita Bang, berjanji ke surga. Kalau majikan Anda, gini loh. Kalau majikan Anda masih yang dua itu, Anda masih menuruti, dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh mereka berdua, pasti nanti Anda berbuat jahat. Untung Anda sebentar lagi nggak ngerakit itu yang meletus-meletus itu. Ya, gitu aja ya. Saya turunkan ya. Bukan dosa juga Bang Edis. Apa perbuatan juga semuanya? Bukan janji surga langsung masuk surga ya. Amal perbuatan juga semuanya. Betul, Bang. Di Alkitab itu berbicara cuman perbuatan yang disuruhkan siapa? Perbuatan yang disuruhkan Bapa di surga, anaknya Yesus dan Roh Kudus, atau perbuatan yang disuruhkan oleh Allah dan Muhammad? Yang mana yang mau Anda ikuti sekarang?
Nah makanya saya sarankan kepada Anda belajar. Jangan cuman katanya-katanya bang. Banyak orang beragama ini bang, 98% orang beragama ini bang, katanya-katanya. Cuman ikut-ikutan semua bang. Ya, di channel saya itu adalah channel yang mendidik supaya apa? Supaya kita itu jangan katanya. Gitu bang ya, oke? Oke, semoga kiranya roh Tuhan atau roh kudus ya bisa mencerahkan Anda sehingga Anda bisa berpikir terang. Oke begitu ya? Bentar lagi bingung Bang Idris gimana menghamparkan orang. Ya baru pertama ya bingung. Terima kasih. Berikutnya enggak Bang ya. Idrisnya bingung Oke saya pakai turunkan Bapak ya. antara Yesus sama Bapak, muter-muter. Udah turun aja turun. Ya seperti tugas kita itu menyampaikan saja. Ya, kita menyampaikan yang membolak-balikkan hati seseorang itu ya roh Tuhan ya seperti itu. Oke kita